Memang niat Abbasiyah baik, mengakhiri kezaliman, mengakhiri diskriminasi, terus tindak semena-mena. Tetapi ketika itu dilakukan dengan peralihan kekuasaan, ternyata tumbalnya terlalu banyak. Nah, hari ini kita di gegap gempita dakwah, praktek-praktek pengambilan keuntungan, memanfaatkan market, memanfaatkan brand tokoh figur agama, itu sudah mulai muncul. Dengan tema kita hari ini, Ustaz, overwhelmed. Khalifah Abbasiyah punya resepnya. Ini kenapa kata overwhelmed ini yang diambil, Ustaz? Jadi seringkali ya, orang kalau menderita itu senang kalau ketemu teman yang senasib. Setuju sih. Iya. Setuju. Jadi ketika kecemplung got, ternyata ada lain yang kecemplung, ringan deritanya. Tapi kalau sendiri yang lainnya bersih, kita tuh malu, ya minder dan seterusnya. Ketika puluhan orang kecemplung got, kita tampil kotor tuh oke-oke saja. Nah, hari ini banyak kaum muslimin, muslimah yang ngeluh tentang kondisi ya ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Pendidikan, seakan-akan kita itu di era yang paling buruk. Di era yang paling sial, gitu loh. Padahal faktanya tidak demikian. Sejarah itu berulang. Apa yang kita tangisi, kita ratapi hari ini, dulu ada momentum event yang bisa jadi lebih buruk dibanding era yang ada di zaman kita. Sebagai sering kali muncul ya, orang mengatakan enak ya kalau negara kita itu menjadi negara Islam, khilafah berdiri gitu, sehingga semua masalah tuntas. Nah, ternyata di era khilafah dulu mereka juga meratapi, menangis karena apa? Kondisi yang tidak ideal. Padahal sistem Islam, hukum yang diterapkan hukum Islam, tapi keluhnya manusia tetaplah manusia, gitu. Masya Allah. Dan ini kenapa jawabannya kita tarik kepada Abbasiyah yang punya resepnya, Ustaz? Ya, itu adalah satu gugusan sejarah yang membuktikan bahwa roda sejarah terus berputar ketika umat sampai pada titik nadir dari kondisi buruknya. Biasanya ada momentum di mana mereka akan kembali ke atas dan kemudian lagi berputar ke bawah dan seterusnya. Abbasiyah adalah satu contoh, bukan satu-satunya, satu contoh bagaimana sejarah terus bergulir, berputar. Dan salah satu faktor utama perputaran yang menjadikan Abbasiyah mencapai satu momentum, boleh dikata itu adalah masa keemasannya. Sehingga hari ini kita sering mendengarkan cerita keemasan dinasti Abbasiyah. Itu ternyata itu bukti bahwa sejarah tidak pernah berhenti. Pasang surut kehidupan akan terus berputar. Hanya saja kadang kita yang perlu memastikan di mana posisi kita dalam setiap fase sejarah yang sedang berputar. Mungkin bisa diberikan contohnya, Ustaz, apa yang menjadi tolak ukur ataupun yang bisa menjadi bentuk inspirasi buat teman-teman. Oke, saya akan sebagai langsung core-nya, Ustaz, ke tajam inti masalah ya. Di era dinasti Umayyah, praktek kelaliman di mana khalifah mementingkan perutnya sendiri, mementingkan kroninya sendiri, itu luar biasa. Kezaliman, keserakahan, sehingga yang terjadi antar khalifah rebutan kekuasaan, tidak peduli lagi dengan masyarakat, pungutan pajak yang mencekik, sehingga diskriminasi ya terhadap sebagian suku, sebagian kelompok etnis, massa. Karena dinasti Umayyah di akhir masanya
mereka mengalami pergolakan politik, pergolakan sosial yang luar biasa. Nah, hari ini kaum muslimin di negara kita pun, kalau kita lihat di medsos, kita lihat di media, kita dapatkan itu informasi diskriminasi, tindak semena-mena dan lain sebagainya, ya, memanfaatkan kekuasaan untuk mengeruk kepentingan pribadi kelompoknya, itu kan terjadi. Ya, ini di akhir dinasti Umayyah. Nah, momentum itu dimanfaatkan oleh anak keturunan Abdullah bin Abbas untuk mengambil alih kepemimpinan. Sehingga terjadilah pergolakan politik, pemberontakan sederhananya. Dan poin sejarahnya, pemberontakan politik, pengambil alihan kekuasaan itu pasti memakan korban yang jauh lebih besar dibanding derita yang waktu itu diratapi dan dikeluh kesahkan oleh kaum muslimin di akhir era Umayyah. Sampai aktor, ya, tokoh dinasti Abbasiyah yang menjadi figur menggerakkan pemberontakan, penggulingan itu dijuluki dengan As-Saffah, pembunuh darah, ya, pembunuh berdarah dingin. Dikisahkan beliau itu sampai makan saja di atas kepala-kepalanya pasukan Umayyah. Digelar karpet, duduk di atasnya beliau makan. Untuk apa? Karena tuntutan untuk mengambil alih kekuasaan memakan korban yang begitu besar, sehingga terabadikan sikap beliau, Abul Abbas As-Saffah itu, dengan julukan yang sadis, As-Saffah. Saffah itu pembunuh berdarah dingin. Saking banyaknya korban transisi kekuasaan dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Memang niat Abbasiyah baik, mengakhiri kezaliman, mengakhiri diskriminasi, terus tindak semena-mena. Tetapi ketika itu dilakukan dengan peralihan kekuasaan, ternyata tumbalnya terlalu banyak. Ratusan ribu umat Islam jadi korbannya. Ya, itu satu poin ya. Poin kedua, memang dinasti Abbasiyah, mereka punya spirit untuk revolusi sederhananya gitu. Revolusi untuk merubah dengan punya niat menegakkan keadilan, hukum Islam dan seterusnya, itu bagus niatnya. Tetapi ternyata untuk mewujudkan itu, ratusan ribu nyawa umat Islam menjadi korbannya. Yang jelas itu deritanya lebih berat dibanding kalau mereka waktu itu bertahan dengan kezaliman yang terjadi pada akhir-akhir masa Umayyah. Karena kezalimannya hanya sebatas ya harta, kemudian kesemena-menaan dalam hal materi gitu. Kalaupun ada korban jiwa, tidak sampai ribuan. Tapi di dinasti transisi itu ternyata korbannya ratusan ribu gitu. Itu poinnya. Walaupun kemudian setelah Abul Abbas As-Saffah berganti kemungkinan menjadi Abu Ja'far Al-Mansur, mulai stabil ya. Walaupun pergolakan demi pergolakan juga tetap terjadi. Karena figur-figur yang dulu punya kepentingan menjatuhkan Umayyah dari kelompok-kelompok massa yang juga mengalami diskriminasi, juga merasa mereka tidak boleh dong ada makan siang gratis. Semuanya gitu. Kami juga berjasa, kami juga berperan, kami yang berdarah-darah harus dapat bagian. Ada ketika transisi pun ada kelompok-kelompok yang juga ingin ikut dapat kekuasaan. Karena endingnya namanya khalifah satu. Ketika orang yang paling berjasa dalam tanda kutip ya, paling berperan di lapangan, bukan aktor intelektual, Abul Abbas As-Saffah itu aktor intelektual. Abu Ja'far Al-Mansur aktor intelektual di balik layar mereka. Mereka bisa jadi di puncak pimpinan pergerakan revolusi. Tetapi yang paling berperan waktu itu Abu Muslim Al-Khawlani dari Khurasan, yang itu merupakan basis masa pertamanya dinasti Abbasiyah, yang menjadi ujung tombak menggedor, mendobrak perlawanan dengan Umayyah itu adalah pasukan dari Khurasan, dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Ternyata orang yang merasa paling berjasa,
menggulingkan Umayyah sampai akhirnya berpindah ke Abbasiyah, dia kurang mendapatkan porsi yang sesuai dengan perannya. Akhirnya pun dia memberontak kepada dinasti Abbasiyah lagi. Karena dia merasa paling berjasa, paling berperan, tetapi tidak mendapatkan porsi yang sesuai dengan perannya. Dan perlu diingat bahwa mereka semua ini adalah ulama. Abu Muslim al-Khawlani itu seorang ulama besar. Tetapi ketika sudah terjatuh dalam urusan politik, masuk dalam urusan kepentingan kelompok, ilmu tidak menjadikan mereka menahan diri dari menumpahkan darah. Kenapa? Ketika kepentingan politiknya tidak tercapai, walaupun ulama, juga akhirnya terjatuh dalam praktek pertumpahan darah, sehingga pemberontakan Abu Muslim al-Khawlani terhadap dinasti Abbasiyah karena dia merasa tidak mendapatkan porsi yang sesuai dengan perannya, itu juga memakan ribuan, puluhan ribu korban gitu. Ingin menjadi peran, poin penting, alhamdulillah di negara kita ini gerakan dakwah ini kan luar biasa ya. Masuk di semua lini, masuk di semua aspek, bahkan sudah sampai masuk di level politik. Banyak politikus, para pejabat, sipil ataupun non-sipil yang sudah mulai belajar ilmu agama. Tetapi poinnya kita harus waspada bahwa praktek-praktek mengambil keuntungan dari pergerakan agama. Semula dinasti Abbasiyah itu berawal dari gerakan agama. Mengingkari kemungkaran, menegakkan keadilan, dan seterusnya. Bergeser menjadi gerakan politik. Sehingga akhirnya transaksionalis itu yang muncul. Nah, hari ini kita di gegap gempita dakwah. Praktek-praktek pengambilan keuntungan, memanfaatkan market, memanfaatkan brand tokoh figur agama, itu sudah mulai muncul. Dan bisa jadi di balik semua itu juga ada praktek-praktek mengambil keuntungan politik. Karena punya massa, mampu menggerakkan massa, mengkreat massa. Itu sangat mungkin terjadi. Maka hari ini di saat euforia umat Islam kembali bangkit ya, pengajian di mana-mana, semangat untuk belajar agama, gerakan ekonomi Islam juga semakin menggeliat, pendidikan Islam juga semakin diminati luar biasa. Kalau kita lihat sekolah-sekolah Islam selalu nolak, dan bahkan kata orang di luar Nurul, pembukaan pendaftaran sekolah Islam itu diawali di tahun sebelumnya. Seperti ini hari ini, untuk tahun depan itu sekolah-sekolah Islam sudah banyak yang tutup, sudah tidak lagi menerima pendaftaran, selesai, dan masyarakat sudah diwajibkan membayar hari ini. Praktek semacam ini patut dikaji secara ekonomis. Karena masih ada setahun ke depan sudah bayar puluhan juta. Berarti kan ada sekian miliar terkumpul. Masyarakat patut bertanya dong, kalau itu ditaruh di bank, ada 7% saja, kan setahun ke depan ada bunga dong. Masuk di akalkah lembaga Islam yang selama ini menyuarakan Islam, kemudian itu berbunga? Ini kalau kita balik ke belakang kepada Abbasiyah. Abbasiyah berawal dari gerakan agama. Bergeser menjadi gerakan politik, dan kemudian terjadi perebutan juga antara figur-figur yang boleh dikata mereka berdarah-darah, atau kalau bahasa kasarnya ikut investasi. Nah, gitu kan. Nah, ini kita patut sebagai masyarakat untuk punya kontrol ya. Ikut mengoreksi tentang kebangkitan euforia dakwah agar kita tidak terjatuh dalam hal yang sama. Memang secara overall, secara utuh globalnya, memang akhirnya Abbasiyah berhasil mengendalikan sehingga stabil dan akhirnya terus berjaya sampai puncaknya di eranya Harun al-Rasyid. Stabil.
pergolakan berhasil dihentikan dan dicegah. Tapi kan kita harus lihat cost, ya. Kalau kita bicara tentang suatu pergerakan, kita berbicara tentang cost. Cost-nya besar sekali. Ratusan ribu nyawa umat Islam. Harta yang akhirnya hilang dan seterusnya. Belum efek sosial. Nah ini penting ya agar kebangkitan Islam ini tidak terjebak pada kondisi yang sama. Ada satu buku, jadi ini sebuah penelitian ya, orang Barat meneliti pergerakan Islam di Timur Tengah dan di Indonesia. Munculnya figur-figur agama yang memiliki massa besar, jutaan, follower yang puluhan juta, levelnya nasional, itu ternyata tanpa disadari ada oknum-oknum yang membonceng, para investor yang membonceng, yang semula itu adalah gerakan agama yang membangun kesadaran agama, membangun kesadaran sosial. Bahasa yang dibangun, narasi yang diproduksi adalah kita sebagai umat Islam. Agama, spiritnya adalah spirit agama. Bahasa semulanya adalah bahasa agama. Tapi dengan halus bergeser menjadi kami. Kemudian tidak berhenti pada kami. Berlanjut kepada saya. Tidak cukup dengan saya menjadi brand saya. Kita bisa lihat figur-figur agama di Indonesia, endingnya di perusahaan, endingnya punya badan usaha personal, endingnya punya bisnis. Yang akhirnya konten dan produk agamanya itu tidak lebih dari sekedar membangun market, membangun jaringan bisnis ujung-ujungnya. Sehingga satu konten nilainya ratusan juta. Durasi 1 jam 0,5 miliar. Itu muncul di kita. Kita sudah menjadi rahasia umum itu. Tidak perlu sebut brand ya. Tinggal browsing aja. Kita sudah punya figur-figur yang banyak. Itu terjadi di Timur Tengah, terjadi di Indonesia. Dan itu sudah dikaji di Barat. Bahwa cara paling efektif untuk membendung gerakan agama bukan dibendung. Karena ini bagaikan air bah. Kesadaran masyarakat untuk kembali ke agama tidak bisa dibendung. Tidak bisa dihentikan. Yang ada adalah dibelokkan menjadi isu ekonomi, isu bisnis. Sehingga hari ini banyak figur agama yang kemudian berjuang. Saya katakan berjuang mengangkat brand personalnya. Dan itu pun akhirnya diikuti dengan narasi dakwahnya berubah menjadi narasi personal. Itu serupa dengan yang terjadi di dinasti Abbasiyah. Ya, akhirnya memang Allah Subhanahu wa taala tetap akan membela agamanya. Ya, inna nahnu nazzalna al-Qur'ana inna lahu hafidun. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga. Agama Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita, bukan yang lain. Tetapi gerakan massa, gerakan keumatan ya kita bahasakan gerakan keumatan ini jangan sampai kemudian kita menjadi tumbal. Jangan sampai kita kemudian menjadi korban yang menjadi kita menjadi tumbal lah bahasa sederhananya, kita menjadi tumbal oknum-oknum yang bermain di balik layar karena mereka punya investasi di dakwah ini, di pergerakan agama ini. Ini konkret nyata. Mari kita amati bersama praktek yang ada di lapangan tanpa perlu nyebut nama ya, nama brand. Kita akan sudah melihat bahwa figur agama ujung-ujungnya nanti pada level tertentu, pada masa tertentu tidak lebih dari sekedar brand ambassador satu produk atau perusahaan atau badan usaha. Allah. Agak berat nih saya sebagai hostnya nih Mas. Pertama, tentunya kami mendoakan para asatizah dan juga para alim ulama kita untuk bisa semoga Allah berikan istiqomah Ustaz. Semoga kita juga diberikan hidayah, taufik dan juga untuk bisa mengamalkan agama ini dengan baik.
Dan kalau melihat dari apa yang antum coba sampaikan tadi, Ustaz, Anda melihatnya apa yang harus kami lakukan sebagai penuntut ilmu? Atau mungkin orang yang baru belajar, atau mungkin orang yang baru taubat, atau mungkin bahasa paling gampangnya orang awam nih, Ustaz, Ya, harus dilakukan. sebetulnya kondisi yang saya gambarkan tadi itu, ya sedikit tadi menyampaikan penelitian yang dilakukan oleh orang Barat itu akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul Islamus Suq, Islam Market. Suq itu market. Jadi Islam yang ujung-ujungnya adalah sebuah market saja. Memang berawal dari gerakan Islam dan endingnya adalah market. Tidak lagi berbicara tentang keislaman, tapi berbicara tentang market. Siapa yang mengambil cuan di situ? Baik, kita tidak perlu cengeng ya, karena memang Rasulullah SAW pernah memberikan nubuah, ya, memberikan nubuat, ya, memberikan informasi. Sekaligus itu sebagai warning bahwa pergerakan Islam itu di era beliau murni. Sampai di khilafah khalifah yang 4 murni Islam. Betul-betul murni keislaman. Tapi setelah itu mulai bergeser ketika model pemerintahan Islam berubah menjadi al-mulk, konsep dinasti, kerajaan. Yang semula khilafah itu objektif. Siapa yang paling pantas, paling capable, dialah yang akan dipilih. Prosesnya bisa dengan ditunjuk, bisa dengan cara musyawarah seperti proses pengangkatannya Utsman bin Affan, ataupun seperti yang dilakukan zaman Abu Bakar, ditunjuk, atau dengan sekedar isyarat seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Tapi setelah itu dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan yang lainnya, dinasti-dinasti yang ada, semua adalah proses dinasti, keturunan. Yang menjadi khalifahnya adalah anak keturunannya, adiknya maksimal. Dan itulah yang Nabi SAW digambarkan fihi dakhonun. Islam ini semula murni bersih, kemudian bangkit lagi, hidup kembali menjadi transisi, ya, berpindah dari khalifah kepada Umayyah, pada mulk. Tapi itu tidak pure Islam. Sudah mulai ada kepentingan kelompok dinasti Umayyah, sehingga akhirnya yang ditunjuk sempit, hanya kelompoknya saja, bukan sekedar kelompok, ya, hanya keluarganya, marganya, sehingga dikenal dengan dinasti Umayyah. Abbasiyah pun sama. Abul Abbas sebagai motor, inisiator pergerakan penggulingan Umayyah, beliau datang dengan wajah seorang superhero, menyuarakan keresahan masyarakat, kezaliman yang ada, kesemena-menaan, superhero. Dan itu sejalan dengan suara hati masyarakat banyak. Suku-suku yang mendapatkan diskriminasi, para pengusaha yang dipungut pajak besar-besaran. Sehingga mereka merasa keberatan dan seterusnya. Sudah dipungut pajak besar, ujung-ujungnya untuk kelompok tertentu, yaitu keluarga dinasti Umayyah. Akhirnya merasa bahwa ini momentum yang tepat, datang figur yang kuat, punya jalur nasab yang bagus dari anak cucunya Abdullah bin Abbas, masih keluarga Nabi, keluarga besar Nabi SAW, menyuarakan isu, mengangkat isu yang luar biasa, keadilan, Islam, menegakkan hukum Islam. Tapi itu tidak pure, tidak murni. Ada kepentingan personal, kelompoknya, yang itu ada di balik layar. Tapi ketika berhasil, maka itu segera muncul di depan. Sehingga akhirnya siapapun yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok inilah yang akan disingkirkan. Itu terjadi. Sehingga di hari ini pun kita juga harus waspada, ya. Namun percayalah bahwa sekali lagi agama ini yang menolongnya, menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW sudah pernah memberikan satu nubuat tadi, ya. Saya katakan bahwa innallah la yansuru hadzal-din birrajulil fajir. Bisa jadi Allah itu menegakkan agama ini
menolong agama ini dengan orang yang fajir, orang yang jahat. Sehingga orang-orang yang sebetulnya punya kepentingan personal itu layak dikatakan fajir, walaupun dengan hadirnya mereka tidak dikatakan kafir ya. Mereka orang jahat saja, pendosa lah bahasanya gitu. Allah menolong agama ini dengan seorang pendosa. Ya memang dia pendosa. Tapi akhirnya di awal era-era Abbasiyah tatkala sudah settle pemerintahannya, tidak lagi ada pemberontakan. Ya betul, dinasti Abbasiyah luar biasa, totalitas memfasilitasi ulama untuk berkarya. Sehingga Abu Ja'far al-Mansur yang beliau punya pertimbangan politik luar biasa. Semula pusat pemerintahan itu di Khorasan. Di Khorasan itu ternyata di sana kurang kondusif karena Khorasan basisnya Abu Muslim al-Khorasani yang tadi akhirnya memberontak. Maka Abu Ja'far al-Mansur mencari pusat pemerintahan yang baru, tidak lagi di Khorasan. Pindah ke daerah Ambar. Ambar itu daerah di Irak ya. Ternyata masih terlalu dekat dan penduduk sekitar Ambar juga bukan loyalis murninya Abbasiyah. Mereka akhirnya mencari satu lokasi yang kondusif dengan pertimbangan militer, pertimbangan politik yang strategis. Beliau memilih daerah Baghdad yang waktu itu dinamai dengan Madinatus Salam. Bukan Baghdad, Madinatus Salam. Pertimbangannya apa? Daerah ini diapit oleh dua sungai besar. Sungai Dijlah dan Sungai Tikrit ya. Tikrit dan Efrat. Sungai Tikrit dan Efrat. Sehingga waktu itu belum ada pesawat kan. Pasukan musuh kalau masuk ke Baghdad pasti harus nyeberang sungai. Nyeberang sungai pakai kapal atau pakai jembatan. Sehingga ini adalah sebuah benteng yang luar biasa. Musuh tidak akan bisa sampai kepada Baghdad kecuali melewati jembatan. Jembatan kan sempit. Sehingga musuh sebanyak itu, kalaupun ratusan ribu, dia harus melewati jalur yang sempit sehingga sulit untuk menundukkan Baghdad. Itu salah satu rahasia kenapa pemerintahan Baghdad, pemerintahan Abbasiyah bisa bertahan ratusan tahun. Dari 132 sampai 600 sekian, 630-an. Berarti kan ada sekitar hampir 500-an tahun, 5 abad ya. Karena memang posisinya sangat strategis. Yang kedua, posisi dari sisi geografisnya juga luar biasa. Karena menurut analisa Ibnu Khaldun yang lainnya, manusia itu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan air. Sehingga karena ada dua sungai besar, sumber airnya sangat mudah. Kanan dan kiri ada dua sungai besar, aliran sungai Efrat dan Tigris. Dan limbah manusia yang bisa menjadi petaka juga air. Limbah manusia pasti butuh tempat pembuangan limbah, yaitu sungai. Maka itu salah satu alasan kenapa menurut Ibnu Khaldun, pertimbangan Abu Ja'far al-Mansur itu luar biasa. Beliau memilih tempat yang sangat strategis, memilih tempat yang sangat memungkinkan kota yang beliau bangun itu akan hidup panjang sampai hari ini. Baghdad menjadi kota besar ya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa diputus dengan kebutuhan air. Maka kota-kota besar menurut beliau yang panjang umurnya itu pasti dilalui oleh sungai besar di dunia ini. Jangan sebut IKN ya. Kota-kota besar pasti ada sungai yang mengalir. Sehingga kota yang tidak ada sungai mengalir tidak mungkin bisa bertahan lama. Karena dalam waktu singkat akan menjadi kubangan limbah, sumber segala penyakit. Sehingga Baghdad kota yang sangat strategis. Dari pertimbangan ekonomi, perdagangan besar sampai hari ini itu perdagangan yang menggunakan moda transportasi kapal, bukan darat. Sehingga perpindahan barang dalam jumlah besar itu kapal. Maka keberadaan sungai Efrat dan Tigris itu sangat strategis untuk mendukung peradaban ekonomi, membangun perekonomian Baghdad. Sehingga dalam waktu singkat dan cepat, segala produk di dunia waktu itu
bisa didatangkan ke Baghdad. Dan salah satu, nah ini yang penting, yang ada kaitannya dengan kita ya, salah satu pilar kebangkitan dinasti Abbasiyah, ini bedanya Umayyah dengan Abbasiyah. Abbasiyah cor-coran investasi besar-besaran, mengundang ulama, karena Baghdad, Panditun Salam itu kota baru. Kota baru isinya tentara. Isinya para tentara yang mereka tidak didesain untuk menjadi pedagang, untuk menjadi insinyur, untuk menjadi ulama, untuk menjadi budayawan, tidak. Mereka adalah dibekali senjata saja, latihan perang kerjanya setiap hari. Sehingga kehidupan manusia kan tidak bisa hanya berdiri di atas tentara yang hanya berlatih perang dan latihan perang. Butuh industri, butuh perdagangan, butuh peradaban, pendidikan, dan seterusnya. Maka Abu Ja'far al-Mansur sebagai khalifah kedua, beliau cor-coran mengundang semua ahli di bidangnya, ilmu agama, bahasa, sastra, insinyur, apa saja yang mau pindah ke Baghdad, ke Madinatul Salam, akan mendapatkan bukan hadiah tapi gaji. Dan dikisahkan di era dinasti Abbasiyah, ulama atau ahli di bidang apapun yang berhasil menulis satu karya yang fenomenal, bukan sekedar tulisan ya, karya yang fenomenal akan dinilai, dikasih uang oleh dinasti Abbasiyah, itu dengan cara tulisannya itu ditimbang dengan emas. Seberat bukunya lah dia akan mendapat upah berupa emas. Maka dalam waktu singkat, pakar-pakar yang ada di negara atau di zaman itu berbondong-bondong ke Baghdad. Sehingga dalam waktu singkat Baghdad menjadi pusat peradaban. Dan secara perkembangan ya, artinya dinasti Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur memiliki support, dukungan ilmuwan yang memberikan masukan dan lain sebagainya luar biasa. Sehingga di zaman Abbasiyah muncullah ilmu akuntansi. Itu zaman beliau. Sehingga sekelas Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, menuliskan kitab Al-Amwal, itu kitab panduan untuk mengelola harta negara. Itu dibuat sendiri oleh para ulama zaman itu. Sehingga para ulama berbondong-bondong menulis, mencari hukum bagaimana negara mengelola keuangan dan dari mana negara mendapatkan sumber keuangan yang sesuai dengan hukum syariat. Dan para ulama luar biasa, sekelas Imam Ahmad pun menetap di Baghdad. Imam Syafi'i pun datang ke Baghdad. Banyak ulama-ulama yang akhirnya datang ke Baghdad, sehingga dalam waktu singkat Abu Ja'far al-Mansur mendapatkan support sains, keilmuan dan para ulama yang dengan modal itulah beliau membangun dinasti Abbasiyah. Sehingga dinasti Abbasiyah dalam waktu singkat, waktu itu sempat mengalami penurunan, sebagian daerah membebaskan diri, bahkan sebagian daerah diambil lagi oleh non-muslim, Romawi dan seterusnya ya. Tapi dalam waktu singkat itu pula Abu Ja'far berhasil merebut kembali dan memperluas kekuasaannya. Sehingga Baghdad menjadi pusat peradaban dunia waktu itu. Kenapa? Karena dukungan pemerintah yang memberikan simultannya kepada para ilmuwan dengan segala bidang untuk kemudian karya-karya mereka itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Bahkan tidak hanya itu, di era Al-Ma'mun, bahkan juga Harun al-Rasyid sebelumnya, proses mentransfer ilmu dari barat, dari masyarakat lain itu pun terjadi. Sehingga di era Al-Ma'mun itu terjadi proses penerjemahan karya apa saja, dalam ilmu apa saja ke dalam bahasa Arab. Sehingga perhatian dinasti Abbasiyah terhadap ilmu itu luar biasa. Dan karena memang peradaban apa saja tidak bisa dibangun tanpa ilmu. Mau dalam urusan ilmu agama, perdagangan, atau industri, pasti harus diawali dari ilmu. Sebagai contoh konkret kita hari ini,
ketika di negara kita sudah mulai muncul lembaga-lembaga keuangan syariah. Ternyata saya cukup terkejut ya waktu Muslim Life Fair di Istora di tahun berapa itu? Tahun 2023 kalau tidak salah. Teman-teman perbankan syariah ngeluh. Kenapa? Karena market, pasar mengatakan bahwa perbankan syariah tidak menarik. Alasannya apa? Alasannya harga di lembaga keuangan syariah jauh lebih tinggi dibanding konvensional. Sehingga banyak kaum muslimin yang akhirnya tetap mengajukan pembiayaan permodalan ke mana? Ke konvensional. Karena harga di konvensional lebih kompetitif, lebih murah. Ini kan masalah yang sebetulnya sangat fundamental ya. Tapi para praktisi sampai hari itu tidak tahu harus bagaimana menjawab, merespon masyarakat itu. Padahal itu sangat sederhana sekali. Yang seharusnya itu sudah berlalu ya. Ketika mereka menggulirkan produk ke masyarakat, harusnya mereka sudah melakukan kajian visibility-nya bahwa produk mereka kompetitif dong. Dan mereka punya keunggulan yang menjadikan masyarakat tertarik untuk menggunakan produk yang dilahirkan atau digulirkan oleh lembaga keuangan. Mereka isunya adalah harga. Bagaimana? Memang faktual harga di konvensional lebih murah dibanding di syariat. Tapi ini adalah satu batu sandungan yang terlalu remeh kalau sampai menjadi batu sandungan bagi keuangan syariah. Waktu itu saya ketika mendengar spontan, saya langsung respon, memberikan ilustrasi. Pak, daging babi harganya 60.000. Daging sapi harganya 120.000. Silahkan, dari semua umat Islam yang di sini, adakah dari mereka yang mengeluhkan harga daging sapi lebih mahal dibanding harga daging babi? Tidak ada. Walau 2 kali lipat, kaum muslimin tetap membeli daging sapi, tidak mau membeli daging babi. Contoh lain, otomotif bodong yang tidak pakai surat dengan otomotif yang bersurat, harganya berlipat ganda, puluhan kali lipat. Jadi satu kendaraan yang bodong tidak bersurat cuma 10 juta, mobil baru. Yang bersurat itu harganya bisa ratusan juta. Kenapa orang tetap mau beli yang bersurat? Karena legalitas, faktor legalitas. Mari kita pikirkan dua hal contoh tadi ya. Daging babi dengan daging sapi itu adalah legalitas. Satu halal, satu haram. Karena legalitas halal itulah saya rela merogoh saku lebih dalam. 120 saya pun tidak ngeluh. Saya semua akan berkata, ya wajar dong daging sapi. Kok tidak diturunin harganya? Ya kalau diturunin justru saya ragu. Daging sapi harganya 80.000. Saya justru ragu, jangan-jangan bangkai, sapi mati. Kaum muslimin justru tidak mau membeli harga daging sapi yang harganya terlalu murah. Karena harga itu bagian dari kualitas. Harga adalah ekspresi dari kualitas suatu produk. Dan itu terjadi pada daging sapi. Di otomotif, harga yang tinggi. Kenapa kita rela bayar harga tinggi? Itu adalah jaminan keamanan secara hukum. Sehingga ketika saya berkendara ada polisi, saya tidak takut. Kenapa? Ada surat lengkap. Tapi ketika yang bodong, masalah itu. Dunia akhirat masalah bisa jadi. Nah, produk halal di lembaga keuangan, kenapa belum diperlakukan seperti daging sapi dan mobil yang bersurat? Masyarakat hanya memikirkan harga. Perilaku umat Islam di Indonesia kan sudah bagus. Halal itu adalah kualitas, bukan sekedar sertifikat syariah kertas yang tidak ada artinya. Ketika kita menggulirkan satu produk yang halal, ya, pembiayaan murabahah untuk pengadaan unit rumah misalnya atau otomotif dengan skema yang halal, murabahah, betul-betul lembaga keuangan beli produk dulu, kemudian
setelah beli terjadi serah terima barang, betul-betul lembaga keuangan memiliki unit, ya, punya unit rumah, punya unit otomotif, baru dilakukan transaksi dengan end user, konsumen yang membeli secara cicilan. Ini halal. Sedangkan yang di perbankan konven, kredit di konven dengan harga yang lebih murah, itu haram. Kenapa perilaku kita, standar dan cara berpikir kita ketika membeli daging sapi dengan daging babi tidak kita terapkan dalam ketika kita mengajukan pembiayaan ke perbankan syariah ataupun konven. Seharusnya kita berpikir yang sama. Ya memang faktual harga daging babi lebih murah. Gratis pun saya tidak mau. Apalagi bayar. Bahkan kalau sampai ada daging sapi dijual dengan harga yang murah, lebih murah gitu ya, dari harga normalnya, saya juga ragu. Nggak mau beli juga. Masa daging sapi kualitas nomor 1 harganya 80.000, memang lebih mahal dibanding babi. Tapi masih kelewat murah dibanding yang wajarnya di pasar. Saya ragu. Kita ragu. Kenapa ragu? Ya jangan-jangan itu sapi mati. Sapi mati. Saya nggak mau beli. Sehingga ini pola ya, pola yang harus kita bangun. Bahwa kesadaran terhadap hukum, standar halal, itu harus dibangun bahwa kita membeli itu bukan hanya pertimbangannya murah atau mahal. Tapi legalitas itu yang pertama, karena legalitas halal itu adalah jaminan kualitas. Jaminan kualitas. Itu bukan hanya secari kertas yang sama aja, formal tidak formal. Tidak. Itu adalah jaminan kualitas dan jaminan keamanan dunia akhirat. Kembali kepada dinasti Abbasiyah ya. Dinasti Abbasiyah betul-betul mensupport gerakan ilmu para ulama, sehingga peradaban yang dibangun oleh Abbasiyah itu dibangun di atas sains, di atas ilmu, sehingga cepat pembangunannya. Nah, contoh tadi yang saya contohkan di dunia perbankan, masih ada gap antara praktisi keuangan syariah dengan para penceramah, para pendakwah. Saya termasuk salah satu oknum yang dianggap menggunting dalam lipatan. Karena saya sering kampanye tentang konsep anti riba, konsep perdagangan yang syariah, muamalah yang benar, dianggap mengkhianati perjuangan teman-teman di lembaga keuangan syariah. Saya katakan memang belum ideal. Yang ada sekarang ini belum ideal. Karena itu kita melalui KPMI, melalui APSI, melakukan bedah akad dengan berbagai atau beberapa lembaga keuangan syariah ya. Agar form akad itu betul-betul sesuai dengan syariah. Karena kalau itu sesuai syariah, maka akan muncul trust, muncul kepercayaan publik. Publik tidak lagi berpikir hanya modal, harga, kok lebih murah atau lebih mahal. Justru publik akan menjadikan harga yang mahal itu menjadi salah satu tolak ukur kualitas. Ketika dijual dengan harga murah malah ragu, jangan-jangan itu tidak syar'i. Sehingga ketika syariat halal itu telah menjadi standar kualitas, maka harga itu akan menjadi nomor 10. Bagi saya yang penting halal. Walaupun lebih mahal, oke. Menikah itu mahal. Berzina itu murah. Tapi orang kenapa tidak mau berzina? Ya dosa. Tidak ada yang tahu. Tetap dosa, Allah tahu. Akan diadab dari kiamat. Ini kan tidak ada tahu-tahu beli mobil. Bilang aja ke masyarakat, ya beli dari bank syariah dengan cara yang benar. Tapi ketika tidak sesuai dengan idealisme kita, saya juga tidak mau. Kenapa? Walaupun orang, oh bagus, halal di dunia, tapi di akhirat kan kita tetap akan menanggung hisabnya. Nah ini harusnya ya, gerakan ekonomi syariah, perbankan syariah ini bersinergi dengan para pendakwah. Karena yang mengkrit massa, mengkrit market memang para ulama, tokoh agama. Mereka yang mengedukasi, mereka yang mengajak, mereka yang menyerukan agar masyarakat dalam transaksinya menggunakan skema yang halal. Tapi ketika hubungan itu belum harmonis, ya masih dianggap, atau bahkan kalaupun tidak dikatakan belum harmonis ya, kita boleh katakan masih jalan sendiri-sendirilah gitu loh. Belum sinergi. Makanya alhamdulillah KPM ini menjadi wadah untuk adanya sinergi
antara pelaku usaha, para akademisi, para ulama, para ustadz ya, dengan para praktisi. Sehingga akhirnya di KPM ini terjadi sinergi tersebut, ketemu simbol tersebut. Sehingga ada praktek bedah akad, ada beberapa lembaga keuangan yang sudah mau menggunakan skema murabahah yang betul-betul pure syariat. Mereka beli dulu, setelah dapat barangnya, baru terjadi transaksi dengan nasabah. Sebelum terjadi pembelian oleh lembaga keuangan, maka baru sekedar janji saja. Baru sekedar estimasi atau omong-omong saja lah gitu ya. Bahasa kerennya hari ini adalah omong-omong saja, belum ada ikatan. Ya. Nah, kalau barang udah jadi, baru kemudian ada transaksi terhadap objek tersebut. Sehingga ini akad ini betul-betul akad yang bukan hanya didasari oleh niat baik, tapi akad yang sudah disinergikan antara akademisi, para ulama, praktisi, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan market. Ya ini sudah ada sebagian lembaga keuangan, walaupun ini belum menjadi form yang default untuk berlaku semua orang. Ini masih melalui jalur KPMI, APSI. Kenapa? Karena lembaga keuangan juga butuh verifikasi tentang kualitas konsumen. Jangan-jangan konsumennya tidak berkualitas, akadnya sudah diupayakan akad yang betul-betul murni syariah, tapi ternyata konsumennya konsumen yang tidak berkualitas, masih mentalnya mental konsumen babi. Halal haram pun oke, yang penting dapat. Ya, ini kan enggak ya bertepuk sebelah tangan jadinya kalau kayak gitu. Wallah alam. Baik Ustaz. Dari Anda sebutkan itu berarti kita perlu untuk memiliki edukasi yang kuat ya. Selain dari Ustadz yang memberikan nasihat dan juga edukasi kepada kita, cuman kita juga harus jemput bolanya nih Ustadz untuk bisa mendapatkan edukasi tersebut. Baik, sekarang kami buka sesi untuk tanya jawab nih, biar bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Insya Allah ada sedikit hadiah yang akan diberikan kepada para penanya. Wah, kami persilakan yang laki-laki dulu. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Arifin Badri mungkin? Kepada teman-teman organizer mungkin bisa disiapkan mikrofonnya ya. Oke, Mas. Ada gimana? Ada yang ingin pertanyaan? Ini berarti pertanyaannya bisa berkaitan dengan tema atau mungkin ada yang luas sedikit saya? Ada? Masya Allah. Kesini Pak. Biar kelihatan Pak. Kesinian, biar Ustadz nggak terlalu nengok ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini kan berkumpul para pengusaha muslim dari fashion, F&B dan yang lainnya, Ustaz. Mungkin di sini kita sudah melakukan yang saat ini mungkin kita cukup maksimal gitu ya untuk agar keuangan syariah dan perilaku fikih muamalah yang lebih syar'i itu kita coba terapkan. Tapi bagaimana tips dan nasihat dari Ustadz itu kalau secara narasi kita bercerita ke masyarakat itu gimana Ustadz biar lebih maksimal gitu selain kita mempraktekkan gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah berakad dengan berakad syar'i gitu. Cuman dia kadang lupa gitu ya, mungkin bercerita ke temennya atau gimana gitu Ustadz. Nah, mungkin nasihat buat kami pengusaha muslim dan mungkin pengunjung yang sudah aware juga terkait dengan konsep ekonomi syariah ini bagaimana Ustadz agar itu bisa tersebar, karena tadi yang seperti Ustadz sampaikan kita sebenarnya peralatan tools networking itu sudah ada gitu, tinggal kita mau jalankannya itu dengan konsep yang lebih tertata dan terstruktur seperti itu. Terima kasih Ustadz. Baik, yang pertama Ana ingin menggarisbawahi pernyataan antum Pak Luki ya, kita sudah maksimal. Saya katakan belum maksimal. Kita tidak boleh berkata kita sudah upaya maksimal. Masih ada peluang lebih yang masih bisa kita lakukan. Dan networking, supporting ya, dukungan dari semua pihak masih sangat minim hari ini. Yang itu masih sangat mungkin untuk ditingkatkan ya. Seperti antum tanyakan tadi di belakang, masih banyak dari teman-teman yang misalnya melihat konsep market seperti yang sekarang ini. Di mana market tidak ada musik, tidak ada, yang di pasar pun berjilbab semua, yang tidak berjilbab kita edukasi. Di luar kita siapkan peminjaman jilbab, kerudung. Ini kan satu proses edukasi ya. Proses edukasi ini harus terus berjalan. Nah,
ini adalah salah satu wujud konkret bagaimana upaya itu harus terus bergulir dan terus disupport. Kalaupun kita tidak bisa terlibat aktif, minimal kita menginformasikan bahwa konsep market seperti ini nih adalah ini konsep yang lebih ideal dibanding yang ada di luar sana. Kalau kita ke mall modern atau tradisional, kita akan dapatkan praktek-praktek yang kurang sehat baik secara teknis, secara penampilan dan yang lainnya. Masih ada pembiayaan riba. Kedua, kadang ada gap antara satu simpul potensi umat ya. Seperti contoh misalnya lembaga keuangan punya problem, sebagaimana market pelaku usaha punya problem. Akhirnya tidak ketemu. Maka KPMI menjembatani dengan adanya lokakarya, dengan misalnya CMB Niaga Syariah, kita pernah melakukan lokakarya untuk bedah akad. Makanya hari ini PT 5 bekerjasama dengan CMB Niaga Syariah melakukan pameran ini ya karena sudah ada sinergi. Akad-akad yang digulirkan di CMB Niaga Syariah sudah diverifikasi, sudah dibedah terutama secara khusus murabahah ya untuk pengadaan dan pembiayaan termasuk akad salam. Ya walaupun di lembaga keuangan salam itu namanya masih tetap murabahah. Walaupun secara ide konsepnya salam, tapi judul akadnya di mereka karena faktor administratif saja masih dinamakan murabahah, tapi murabahah salam namanya. Nanti bisa untuk lebih jelasnya bisa tanyakan ke mereka para praktisi ya. Nah ini adalah salah satu wujud konkret bagaimana harus ada yang menjembatani, Pak. Dan alhamdulillah jembatan itu semakin dibangun dari hari ke hari semakin terbangun ya. Sehingga sudah ada sinergi antara KPMI dengan KNKS, dengan BI. Alhamdulillah KPMI mendapatkan kepercayaan PT 5, mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan ya salah satu eventnya BI yang diselenggarakan ISEF. Ini kan berarti kan sinergi itu terus masih bisa dikembangkan. Sehingga kalau ini terus dijalankan secara masif dan kita semua berkontribusi minimal ikut woro-woro, ikut menyampaikan informasi, ada loh Muslim Life Fest, ada loh Muslim Life Fair, ada loh KPMI, ada loh kegiatan-kegiatan akad-akad di sebagian perbankan syariah yang sudah dibedah akadnya. Ini kan mempercepat proses ya. Sehingga jangan dianggap bahwa membangun peradaban Islam, membangun dakwah dan seterusnya itu hanya tugas satu kelompok massa yang namanya para pendakwah saja, bukan. Tapi antum sebagai masyarakat umum, sebagai konsumen juga memegang peran yang sangat vital bagi keberhasilan gerakan dakwah secara umum ini. Karena market, pasar ya, produsen kalau tidak ada marketnya, tidak ada konsumennya ya tidak akan jalan. Makanya tadi Abu Ja'far Mansur sadar beliau bisa membangun satu kota besar namanya Madinah Salam yang hari ini dikenal dengan Baghdad. Tapi beliau hanya punya pasukan perang. Pasukan perang tidak bisa hidup kalau tidak didukung oleh para pedagang. Maka beliau memfasilitasi para pedagang mencari tempat yang sangat kondusif untuk para pelaku perdagangan. Impor dibuka. Ya, fasilitas untuk ekspor atau impor dipermudah karena adanya jalur sungai. Kemudian juga ilmuwan didukung. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa kita masih perlu terus meningkatkan level kerjasama kita ke para regulator agar semakin kita mendapatkan ruang yang lebih longgar, dukungan regulasi, permodalan, dan juga kita juga perlu melebarkan ke samping agar skala kita juga semakin besar, semakin luas. Karena ketika gerakan ini menjadi gerakan yang masif di semua lini, kita lihat mulai pendidikan, banyak sekolah Islam. Kita lihat tour and travel, banyak tour and travel yang sudah komitmen untuk menjadi tour and travel yang betul-betul Islami. Kita fashion ya, makanan, dan
berbagai macam industri sekarang sudah mulai, keuangan melebar. Kalau ini terus melebar, marketnya terus melebar, maka ini suatu saat menjadi sebuah gerakan masif, gerakan massa yang hanya ada satu pilihan dari para regulator dan investor, yaitu ikuti. Maka kita tidak perlu untuk berteriak-teriak menerapkan hukum Islam, karena hukum Islam itu yang paling efektif diterapkan dari personal, dari masing-masing. Komitmen personal itu lebih efektif dibanding kita berusaha menggerakkan regulator yang punya banyak pertimbangan ya. Tapi ketika kita ketok tular keluarga, saudara, teman menjadi gerakan personal, nanti suatu saat akan menjadi sebuah gerakan massa yang besar ya. Seperti air hujan. Berawal dari rintik-rintik, butiran-butiran hujan. Tapi ketika terus hujan berkepanjangan, berkumpul menjadi sebuah power yang luar biasa, air bah yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Wallahualam. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Mungkin kita buka satu kesempatan penanya lagi, karena insya Allah sebenarnya kita akan masuk ke waktu sholat zuhur Ustaz ya. Bagaimana? Ada satu penanya lagi mungkin? Kita buka satu penanya lagi, mungkin dari Akhwat ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustadz. Di sini Ana izin membacakan pertanyaan titipan. Dari sisi konsumen dengan masyarakat awam, bagaimana meyakinkan konsumen yang sudah menyadari pentingnya dan butuhnya kegiatan ekonomi atau jual beli yang sesuai syariah? Apalagi mereka atau masyarakat awam itu dihadapkan begitu banyak pilihan konvensional yang prosesnya lebih memudahkan dan terkesan lebih menjemput bola kebutuhan konsumen. Bahkan sampai hal terkecil seperti pembelian kebutuhan rumah tangga. Jadi bagaimana kita meyakinkan konsumen awam seperti itu? Terima kasih. Ya, visibility, kajian visibility, kelayakan orang itu penting ya. Kalau kita memang konsumen itu belum layak, baik dari mindsetnya memang belum ya, kita tidak perlu memaksakan diri juga. Karena memang dia masih konsumen daging sapi dan juga daging babi. Kalau kita paksakan, berusaha meyakinkan bahwa daging babi itu bagus, ya dia percaya. Tapi kata dia, tapi saya milih daging babi saja. Karena dia belum pada level orang yang memiliki loyalitas untuk menggunakan produk yang halal. Nah, tahapannya bukan kita bertransaksi dengan mereka, tapi mengedukasinya, mendakwahinya, agar tumbuh komitmen untuk hanya menggunakan produk yang halal. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, kita tidak pungkiri bahwa Islam mengajarkan profesionalitas, bahwa kita mungkin kalah di harga, tapi harus menang di aspek yang lain. Layanan, kemudian kualitas produk, kemudian purna jual, ya. Sebagai contoh, karena tadi kita bicara tentang dinasti zaman dulu ya, Abbasiyah ya. Salah satu figur ulama yang berperan membangun peradaban Islam adalah Imam Malik. Ya, Imam Malik itu memiliki konsep yang hari ini diterapkan di semua dunia internasional perdagangan, yaitu yang namanya purna jual atau garansi. Dalam hukum fikih klasik, orang kalau sudah jual beli dan serah terima barang, pembayaran, maka awalnya di kalangan para ulama klasik sebelum Imam Malik dan ulama lain selain Imam Malik mengatakan bahwa penjual kalau sudah menyerahkan barang, maka sepenuhnya barang tersebut menjadi tanggung jawab konsumen. Walaupun terjadi cacat atau didapatkan cacat selama penjual tidak tahu keberadaan cacat tersebut waktu akad, maka itu sepenuhnya tanggung jawab konsumen. Imam Malik tidak. Imam Malik punya gagasan yang waktu itu ditentang oleh semua ulama. Yaitu yang namanya Uhdatul Mabi. Konsep Uhdatul Mabi yaitu garansi produk terhadap cacat produksi. Diketahui oleh produsen ataupun tidak. Bahwa orang yang menjual barang, rumah, properti dalam mazhab Malik harus memberikan garansi 4 bulan. Hari ini siapa? Pengembang yang memberikan garansi 4 bulan terhadap cacat produksi rumah. Konvensional pun tidak ada. Yang pelaku syariah, saya ketemu dengan salah satu pengembang syariah. Beliau memberikan
sama garansi, tapi hanya 3 bulan. Saya bilang kalah Pak, kurang keren. Imam Malik zaman dulu belum ada teknologi saja mengharuskan minimal garantinya adalah 4 bulan. Zaman dulu itu sudah diterapkan, walaupun konsep itu ditentang oleh banyak ulama. Karena secara tinjauan dalil tidak ada yang mengharuskan itu. Tapi Imam Malik mengharuskan. Dan hari ini itu diterapkan di dunia internasional. Kenapa? Sejarahnya sederhana. Ketika Prancis berhasil mengkudeta Belanda, yang Belanda waktu itu menerapkan hukum gereja, ilmuwan dibunuh, ilmuwan dipenjarakan, Napoleon membalikkan keadaan sehingga Prancis yang semula di bawah penjajahan Belanda membalikkan keadaan. Prancis lah yang mengawali revolusi Eropa. Sehingga Belanda akhirnya berada di bawah kekuasaan Prancis. Nah, Napoleon punya spirit bahwa hukum Belanda harus dibuang. Karena tidak sesuai, tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan dan ya para ilmuwan yang waktu itu. Akhirnya mereka mencari sumber hukum, kiblat hukum yang sudah bagus, yang baku, karena membuat hukum baru itu sulit. Satu perangkat hukum lengkap itu sulit. Maka beliau Napoleon menunjuk 4 orang. Dari seorang pakar-pakar ilmuwan mereka, 4 orang untuk menggubah kitab dalam mazhab Malik, namanya Mukhtasar Khalil. Disadur, digubah menjadi Napoleon Note, yang di Indonesia dikenal dengan Daendels, hukum KUHP Daendels. Itu adalah saduran gubahan dari fikih Maliki. Makanya sejak saat itulah dunia barat mengenal namanya garansi produk. Yang hari ini umat Islam menganggap itu adalah kehebatannya Eropa. Bukan. Itu gagasan sudah ditelurkan, digulirkan oleh Imam Malik sebelum Eropa itu bangun. Sebelum Eropa tahu apa-apa. Belum. Itu sudah diterapkan di Madinah, difatwakan oleh ulama sekelas Imam Malik. Makanya saya kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa kalau memang konsumen tersebut belum potensial ya secara edukasi, secara idealismenya dia belum, dia masih yang penting murah, yang penting cepat, walaupun haram, ya jangan seperti itu, jangan ngoyo, karena memang ya sulit kita ngajari berenang burung tidak bisa berenang. Kita mengajari terbang ikan, tidak akan bisa. Kita harus pastikan yang sevisi, yang senarasi, sefrekuensi, yang komitmen terhadap kehalalan itu menjadi standar paling mendasar, paling primer. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh konsumen adalah, ini akadnya sudah syar'i atau belum? Produknya halal 100% atau belum? Diproses dengan cara halal atau belum? Baru bertanya tentang harga. Baru bertanya tentang layanan. Baru bertanya tentang purna jual. Tapi selama orang itu masih mengedepankan harganya berapa? Layanannya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Purna jualnya bagaimana? Baru nanya, sudah halal belum? Nah, yang seperti ini memang belum menjadi market yang potensial. Ya jangan dipaksakan. Dakwahi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah atas faedah dan juga nasihatnya pada siang hari ini. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.